Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube P3D DKI Jakarta. Dan kembali lagi dengan saya Sukron Munawar, instruktur produktivitas di Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya berharap hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semuanya teman-teman. Baik teman-teman, seperti yang sudah kita sampaikan pada YouTube sebelumnya, kita sudah memberikan banyak sekali tentang apa itu produktivitas, bagaimana benefit kita meningkatkan produktivitas. Nah, hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana caranya meningkatkan produktivitas. Produktivitas adalah sebuah mindset bahwa kehidupan kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi kehidupan kita, bisnis kita harus lebih baik dari hari ke hari teman-teman. Ini secara filosofisnya. Nah, produktivitas juga dapat kita ukur teman-teman dengan rumus matematis, yaitu P sama dengan O dibanding I. Produktivitas sama dengan output dibandingkan input. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya mempunyai pabrik tumbler. Pabrik tumbler saya bisa memproduksi 1000 pieces tumbler setiap bulan. Saya mengerjakan tumbler ini dengan 2 orang karyawan. Jadi produktivitasnya adalah 1000 dibagi 2 orang karyawan. Jadi produktivitasnya adalah 500 pieces per karyawan. Ataupun mungkin produktivitas itu bisa juga kita ukur dengan rupiah. Misalkan satu tumblernya ini harganya adalah Rp10.000. Maka ketika kita rupiahkan 10.000 kali 1000 pieces adalah 10 juta. Outputnya adalah 10 juta. Dibandingkan dengan inputnya. Input sebenarnya di dalam produktivitas kita bisa menyebut dengan 5M. Man, machine, method, material, dan money. Kita tahu bahwa kita menghasilkan tumbler seperti ini itu tidak dengan bim salah bim ya teman-teman ya. Tapi kita membutuhkan tenaga kerja, kita membutuhkan mesin-mesin untuk menghasilkan ini, kita membutuhkan metode bagaimana kita bisa menghasilkan seperti ini gitu ya. Butuh uang untuk membeli bahan-bahannya, butuh besi untuk membuat tumblernya dan sebagainya. Jadi untuk menghasilkan sebuah produk kita pasti butuh tenaga kerja, butuh bahan-bahan material, butuh mesin-mesin, butuh metode-metode, dan juga membutuhkan uang ataupun mungkin investasi gitu ya. Nah, makanya pada kali ini saya ingin bagaimana kita meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan atau mungkin bisnis kita teman-teman. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan apa yang kita sebut sebagai managing for productivity improvement. Jadi bagaimana kita menciptakan produk lebih banyak sehingga produktivitasnya meningkat, itu banyak sekali caranya teman-teman. Nah, yang pertama adalah kita perlu more research. Jadi kita butuh riset lebih dalam. Sebenarnya bagaimana sih misalnya kita mau membuat tumbler dengan cepat, kita cari-cari di Google ataupun mungkin di YouTube gitu ya. Bagaimana membuat tumbler dengan cepat. Oh, ternyata mesinnya harus pakai spesifikasi yang seperti ini. Kita mencontoh dari perusahaan-perusahaan lain yang sudah membuat tumbler dengan baik. Ini contohnya. Jadi yang pertama kita bisa lebih banyak riset. Yang keduanya adalah dengan membuka pangsa pasar baru. Misalkan kita selama ini jualannya hanya harganya 10.000 teman-teman. Bisa nggak kita jualan tumbler ini dengan harga yang 100.000? Tentu marketnya berbeda. Nah, mungkin nanti dengan kita desain ulang gitu ya produk ini sehingga lebih kelihatan wah gitu, sehingga layak dijual dengan 100.000. Dan juga kita bisa menambahkan fitur baru, misalkan bisa menyimpan panas dan juga dingin, bisa seperti kulkas. Tentu nanti kita promosinya juga bisa lebih mantap lagi gitu, sehingga orang-orang akan membeli produk tumbler kita ini gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Dan juga kita bisa mengeluarkan new product. Tadinya kita jualan tumblernya sudah lesu teman-teman. Mungkin nggak kita menjual produk yang lain dengan new product, sehingga yang tadinya bisnis kita lesu dengan kita menjual produk baru, akhirnya orang-orang pada beli lagi ke bisnis dan perusahaan kita teman-teman. Nah, jadi yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas, kita harus meningkatkan outputnya. Ya, meningkatkan output ini bisa dengan kita memproduksi lebih banyak tumblernya, ataupun mungkin meningkatkan dollar sold-nya atau dolar yang kita dapatkan teman-teman. Sehingga kita rupiahnya kita lebih banyak karena kita menjualnya lebih banyak. Kalau produksi kita masih 10, tentu akan
kita dapat lebih banyak rupiahnya kalau bisa kita menjual satu hari 1 juta teman-teman. Tapi kan perlu dipikirkan bagaimana cara menjual 1 juta tumbler dalam sebulan. Dan juga kita memberikan pelayanan yang lebih baik. Sehingga tadinya pelanggan kita mau pada kabur, nggak mau beli lagi, nggak mau repeat order lagi, dengan kita memberikan servis yang memuaskan, beli 2 gratis 1 misalkan ya. Kalau mungkin pelanggan ada yang ulang tahun diberikan hadiah misalkan. Ini adalah bentuk-bentuk dari better service sehingga produktivitasnya kita meningkat. Selanjutnya juga kita mengimprove distribution. Jadi kita memperbaiki saluran distribusi kita yang tadinya mungkin kita jualannya sendiri, kita bisa mungkin dengan affiliate marketing, mungkin dengan MLM yang positif tentunya, dan juga pakai sistem-sistem penjualan lain. Misalkan dengan kita merekrut banyak reseller. Tentu kalau kita punya reseller 1000, anggap aja yang closing hanya 200, akan terjual 200 tumbler. Ini adalah bentuk-bentuk dari bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Nah, produktivitas juga dapat kita tingkatkan dengan apa? Dengan kita mengurangi berbagai pemborosan yang dalam 5M tadi. Misalkan kita butuhnya sebenarnya cuma 2 karyawan, tapi karyawan kita adanya 5. Nah, yang 3 bagaimana? Kita mungkin bisa push menjadi tim marketing sehingga produktivitasnya juga meningkat. Jadi banyak sekali teman-teman untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama mungkin tadi dengan more research, riset lebih dalam, dengan membuka pangsa-pangsa baru, atau membuat better market, memperbaiki market kita, yang tadinya mungkin kita fokusnya ke pelanggan yang 10.000 bisa dengan 100.000, atau more feature, atau dengan menambah fitur-fitur dari produk kita. Misalkan tumbler bisa jadi center. Nah, ini adalah contoh more feature itu ya teman-teman ya, fitur-fitur baru. Dan banyak hal lainnya untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kita juga bisa mengurangi berbagai resource yang hilang gitu ya. Misalkan kita bisa mengurangi 5M, man, mesin, material, metode. Kita punya 5 mesin, tapi selama ini yang 3 mesin tidak pernah dipakai. Bisa nggak kita gunakan, maksimalkan yang 3 mesin itu juga untuk memproduksi? Sehingga ketika produksinya kita banyak, kita perbaiki nih dari sisi outputnya, marketingnya kita perbaiki teman-teman. Sehingga kita punya tadinya bisa memproduksi 1000, kita bisa memproduksi 3000. Nah, 3000 bagaimana caranya biar laku? Perbaiki di sisi marketing. Sehingga inputnya harus kita perbaiki, prosesnya kita perbaiki, dan outputnya juga perbaiki. Karena di dalam proses juga banyak sekali, ada lini produksi, lini warehouse, lini purchasing, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya harus kita perbaiki. Sehingga ketika inputnya bagus, prosesnya bagus, dan outputnya bagus, insya Allah produktivitasnya juga meningkat teman-teman. Jadi bagi teman-teman UMKM, pelajari terus produktivitas, kita perbaiki inputnya, kita perbaiki prosesnya, dan kita perbaiki outputnya. Sehingga apa? Sehingga produktivitasnya meningkat dan teman-teman juga semakin sejahtera. Karena seperti yang kemarin sudah pernah kita sampaikan bahwa goal of productivity adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan kita semuanya. Baik Bapak Ibu sebagai pengusaha ataupun mungkin karyawan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja teman-teman sharing hari ini. Semoga mencerahkan. Jangan lupa subscribe channel YouTube P3D DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.